Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita akan menjelaskan tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pertanyaan yang hampir ditanyakan oleh seluruh umat kepada seluruh nabinya. Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Kemudian kaumnya bertanya, "Ya Nuh, kapan terjadi kiamat?" Kemudian datang nabi setelahnya, Ibrahim alaihi salatu wassalam, duduk di hadapan kaumnya, dan kaumnya pun mengatakan, "Ya Ibrahim, kapan kira-kira kiamat?" Nabi Lut alaihi salatu wassalam datangi oleh kaumnya dan mengatakan, "Ya Lut, kapan kira-kira kiamat?" Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, semua ditanya oleh kaumnya, kapan kira-kira kiamat? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kapan kiamat? Begitulah para nabi, para rasul disibukkan tentang pertanyaan kapan kiamat dan kapan kiamat. Termasuk kita. Terkadang ada orang-orang yang datang kepada para ulama dan bertanya kepada mereka, "Ya Syekh, ya Ustaz, ya Kiai, kapan kiamat?" Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka bertanya soal kapan kiamat? Apakah mereka hendak melihat ketika kiamat terjadi bagaimana lautan ditumpahkan, bagaimana gunung-gunung dihancur-hancurkan, bagaimana langit digunung dan bintang ditabrak-tabrakan? Ataukah mereka bertanya soal kiamat supaya mereka berpikir apa yang akan kita persiapkan apabila datang kiamat? Seorang Arabi, Al-A'rab, Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal kiamat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kapan terjadi kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'a'dadta laha wa ma'a'dadta laha." Apa yang kau siapkan sehingga engkau bertanya dari tadi soal kapan kiamat dan kapan kiamat? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik pertanyaan itu. Orang ini bertanya soal kapan kiamat, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik pertanyaan dan mengatakan, apa yang kau siapkan jika terjadi hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihi salatu wassalam juga suatu ketika bertanya soal kiamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul malaika bertanya kepada Sayyidul anbiya'i wal mursalin, "Mata sa'ah ya Muhammad?" Kira-kira kapan terjadi kiamat wahai Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentu menjawab persis seperti jawaban para nabi dan rasul sebelumnya, yang mereka tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau wahai Muhammad perlu menyebutkan waktunya kepada mereka? Ila rabbika muntahaha, karena kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktu terjadinya kiamat. Innama anta munziru man yahsyaha, wahai Muhammad, engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut akan datangnya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, karena pada hari kiamat, ketika mereka melihat hari kiamat, karena suasana yang sangat hebat, mereka pun merasakan seolah-olah mereka hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore ataupun pada pagi hari. Kalau Anda bertanya kepada para dokter, para profesor, para peneliti, kapan kiamat? Saya yakin mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Sekalipun seluruh manusia dikumpulkan, bahkan jinnya sekalipun dikumpulkan, Anda tanya kepada mereka kapan kiamat, mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Tapi kalau seandainya kiamat itu datang kepada kita atau kepada mereka, kepada bangsa manusia atau kepada bangsa jin, maka mereka mengatakan seolah-olah kita tinggal di dunia ini hanya sesaat, seolah-olah hanya sesore atau sepagi hari saja. Karena dahsyatnya kiamat seolah-olah melupakan lamanya kita tinggal di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril kapan kiamat, maka Jibril alaihi salam hanya mengatakan Nabi SAW hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya saya dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan kiamat. Engkau bertanya kepadaku soal Islam, aku jawab. Engkau bertanya kepadaku soal iman, aku pun jawab. Dan engkau bertanya kepadaku soal ihsan, aku pun jawab. Tetapi ketika engkau bertanya soal kiamat, maka hanya Allah lah yang tahu. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Dari sini kita mengetahui bahwa kiamat itu rahasia Allah. Tidak ada makhluk Allah yang tahu kapan kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan? Padahal peristiwa itu peristiwa yang sangat dahsyat sekali, yang manusia perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kiamat. Hikmah dibalik dirahasiakannya kiamat tidak lain dan bukan watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian sebelum terjadi kiamat, dan sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa tanda-tandanya? Apa tanda-tanda bahwa kiamat itu telah dekat kepada kita? Maka Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat apabila seorang budak melahirkan tuannya,
Munculnya anak-anak durhaka kepada orang tua, anak-anak yang tidak punya adab dan akhlak kepada orang tua. Munculnya anak-anak yang selalu menyakiti orang tuanya, memperbudak orang tuanya, menyakiti dengan tangannya, bahkan sampai merenggut nyawanya, na'udzubillah. Dan kau lihat ada orang miskin, sangat miskin, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tiba-tiba dibentangkan dunia sehingga mereka berlomba-lomba membuat bangunan. Yang satu mengatakan bahwa bangunanku 4 tingkat, yang lainnya mengatakan saya lebih tinggi 5 tingkat, yang lainnya mengatakan 10 tingkat, yang lain mengatakan 12 tingkat. Rumahku lebih besar daripada rumahmu. Berlomba-lomba dengan bangunan. Maka saat itulah dekatnya kiamat dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin dia berucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, baik yang telah berlalu, yang sedang berlalu, ataupun yang akan datang. Semua sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hikmah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendatangkan kiamat sekonyong-konyong sehingga manusia tidak memiliki persiapan dan tidak memberikan pengetahuan. Tapi Allah Maha Adil. Kiamat terjadi di muqaddimahi dengan tanda-tanda kiamat kecil, kemudian disusul dengan tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanda-tanda kiamat kecil dimulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, berarti telah dekat kiamat dengan kita. Karena dia adalah nabi terakhir dan kita juga umat terakhir bagi nabinya. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada umat melainkan hanya umatnya sampai kiamat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa kiamat telah dekat. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelahnya bulan. Itu pun tanda-tanda dekatnya kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat ketika bulan terbelah, dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya para sahabat, terbebaskannya Baitul Maqdis di 2 zaman, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Banyaknya wabah seperti penyakit kambing yang membunuh ribuan bahkan jutaan kambing, seperti wabah tahun Amwas di zaman Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an. Terjadinya fitnah, pembunuhan kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, yang membuka pintu fitnah kaum muslimin berperang sesama mereka, berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan menyebarnya fitnah di mana-mana. Perang Siffin, perang Jamal, munculnya Khawarij, munculnya nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, termasuk juga memerangi Turk. Kemudian banyaknya pembunuhan, sehingga seseorang tidak tahu kenapa dia dibunuh, dan orang yang membunuh pun bingung kenapa dia bisa membunuh. Hilangnya amanah dari hati-hati kaum muslimin, hilang kejujuran. Kaum muslimin sudah mengikuti tata cara umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mulai dari ucapannya, dandanannya, muamalahnya, akhlaknya, bahkan kepada agama dan juga akidahnya.
memberikan salam kepada orang yang dikenal dan tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Jeleknya perdagangan, tersebarnya riba, tersebarnya perjudian dalam perdagangan, penipuan, zalim, termasuk juga bersyirikatnya wanita dan laki-laki dalam perniagaan, persaksian palsu. Itu tanda-tanda kiamat. Menyebarnya kejahilan, termasuk juga banyaknya orang bakhil, memutus silaturahim, buruk hubungan dengan tetangga, ucapan manusia semakin hari semakin kotor, sehingga kemudian banyak orang-orang pengkhianat dianggap jujur dan orang jujur dianggap khianat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu bukan karena Allah. Seorang suami lebih taat kepada istrinya dalam rangka durhaka kepada orang tuanya. Mengangkat suara di masjid-masjid bukan dalam rangka faidah. Menara ditinggikan, masjid dimegah-megahkan. Termasuk juga menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan musik. Manusia bercita-cita ingin mati karena faktor ekonomi. Termasuk juga Al-Quran mulai ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya percetakan buku melebihi Al-Quran. Diangkatnya pemimpin-pemimpin jahil menjadi para pemimpin. Dekatnya waktu, seolah-olah hari semakin dekat. Tidak sadar berlalu 1 minggu, berlalu 1 bulan, berlalu 1 tahun, dan dia katakan alangkah cepatnya waktu ini. Termasuk munculnya orang-orang ruwaibidhah, tidak paham sesuatu tapi bicara tentang kepentingan manusia. Masjid dijadikan jalan, berdekatannya pasar-pasar, termasuk tanda-tanda kiamat. Banyaknya dusta, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, banyaknya perzinahan terang-terangan. Orang kuat menindas orang lemah. Para penguasa meninggalkan hukum-hukum Allah sedikit demi sedikit. Banyaknya gerhana. Di zaman Nabi SAW gerhana itu boleh jadi 10 tahun sekali. Tapi di zaman kita hampir setiap setahun sekali terjadi gerhana. Ini tanda-tanda kiamat. Dirobahnya watak manusia menjadi watak binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar dimuqaddimahi dengan munculnya Imam Mahdi. Kemudian berperang melawan tanda kiamat besar yang pertama, Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Kemudian setelah Isa bin Maryam hidup beberapa tahun kemudian dan bumi pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Isa pun kemudian meninggal dunia. Manusia sebagian mereka kufur. Diingatkan oleh Allah munculnya dukhan, asap yang sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kunjung juga setelah mereka berdoa, mereka siap tobat, tapi ketika dukhan itu diangkat, tiba-tiba mereka kembali kepada kekufuran. Ketika itu Allah munculkan matahari dari arah barat. 3 hari mereka menyesal kenapa mereka tidak bertobat, tapi tidak ada gunanya. Sehingga datang binatang melata dari perut bumi yang menstempel setiap mukmin dengan keimanannya dan setiap kafir dengan kekafirannya. Kemudian terjadi gempa hebat dari arah timur, dari arah barat, dan dari jazirah Arab. Setelah itu datanglah api dari arah Aden, Yaman dan Hijaz yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Ketika itu kata Nabi SAW, tidak ada orang yang beriman saat menyaksikan kiamat besar karena didatangkan angin yang segar menyentuh ketiak-ketiak mereka, sehingga setiap orang yang punya iman sebiji dzarah akan dicabut. Ketika tidak ada orang yang memiliki iman walaupun sebiji dzarah, disitulah Rasul mengatakan la taqumus sa'ah
illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat terjadi kiamat kita tidak hidup di zaman itu. Mudah-mudahan faedah malam ini menambah keimanan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan, mampu menjalankan takwa sebagai persiapan datangnya kiamat yang menghancurkan alam semesta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.